Pemirsa, seperti Dewan Perwakilan Rakyat daerah lainnya, DPRD Kabupaten Tanggamus juga menggelar rapat paripurna istimewa mendengarkan pidato kenegaraan Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo langsung dari gedung DPR RI secara virtual. Rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat utama DPRD Kabupaten Tanggamus dipimpin Ketua DPRD Heri Agus Setiawan, didampingi Wakil Ketua 1 Irwandi Suralaga, Wakil Ketua 2 Teddy Kurniawan, dan Wakil Ketua 3 Kurnain. Rapat paripurna ini diawali dengan laporan Sekretaris DPRD Tanggamus yang membacakan surat masuk dan melaporkan jumlah anggota Dewan yang mengikuti rapat paripurna pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Yang terhormat Saudari Bupati Tanggamus, Saudara Wakil Bupati Tanggamus, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, yang kami hormati anggota Forkopimda Kabupaten Tanggamus, yang kami hormati sekretaris daerah, para staf ahli bupati, para asisten dan tim ahli DPRD, yang kami hormati kepala organisasi perangkat daerah Kabupaten Tanggamus, kepala instansi vertikal, kepala kantor, kepala bagian camat dan pengurus adhesi Kabupaten Tanggamus, yang kami hormati Ketua Tim PKK, Ketua IKADA, Ketua Dharma Wanita dan organisasi wanita lainnya se-Kabupaten Tanggamus, yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banten Bangunan, Kepala BUMD, Kepala Bank Lampung, Kepala Bank Syariah Tanggamus, dan Kepala Bank BRI Cabang Kota Agung, yang kami hormati pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kepemudaan, serta RSM se-Kabupaten Tanggamus, yang kami hormati para pejuang perintis kemerdekaan, para tokoh agama, para tokoh adat, tokoh masyarakat, legiun veteran, warakauli, mesmedia, dan para undangan serta hadirin sekalian yang kami hormati. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus masa sidang 3 tahun sidang 2021 dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Dengan ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudari Bupati, hadirin rapat paripurna yang kami hormati, selanjutnya marilah kita bersama-sama mengikuti jalannya sidang dalam agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Sementara dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo yang mengenakan pakaian adat suku Baduy, Banten menyampaikan melalui peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia ini diharapkan dapat meningkatkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Kemerdekaan merupakan perjuangan keras bangsa, termasuk setiap resesi yang telah mampu dijalani bangsa setelah kemerdekaan. Terkait wabah pandemi COVID-19, Jokowi menilai merupakan tantangan sekaligus mengasah dan menguji kebersamaan bangsa Indonesia. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Menurutnya, adaptasi terhadap kebiasaan baru saat ini telah berubah cara-cara kehidupan bangsa untuk semakin kreatif dan inovatif menghadapi revolusi industri 4.0. Kapasitas lembaga negara menjadi responsif dan konsolidatif selama pandemi. Jokowi meyakini dengan sikap responsif tersebut akan memperkokoh ketahanan bangsa Indonesia. Pidato pengantar oleh Ketua DPD RI Lanyala Mataliti, dan selanjutnya kita akan ikuti.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Resesi dan krisis yang datang bertubi-tubi dalam perjalanan setelah Indonesia merdeka juga berhasil kita lampaui. Setiap ujian memperkokoh pondasi sosial, pondasi politik, dan pondasi ekonomi bangsa Indonesia. Setiap etape memberikan pembelajaran dan sekaligus juga membawa perbaikan dalam kehidupan kita. Pandemi COVID-19 telah memacu kita untuk berubah, mengembangkan cara-cara baru, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak relevan, dan menerobos ketidakmungkinan. Kita dipaksa untuk membangun normalitas baru dan melakukan hal-hal yang dianggap tabu selama ini. Memakai masker, menjaga jarak, tidak bersalaman, dan tidak membuat keramaian adalah kebiasaan baru yang dulu dianggap tabu. Bekerja dari rumah, belajar daring, pendidikan jarak jauh, serta rapat dan sidang secara daring telah menjadi kebiasaan baru yang dulu kita lakukan dengan ragu-ragu. Di tengah dunia yang penuh disrupsi sekarang ini, karakter berani untuk berubah, berani untuk mengubah, dan berani untuk mengkreasi hal-hal baru merupakan fondasi untuk membangun Indonesia maju. Kita telah berusaha bermigrasi ke cara-cara baru di era revolusi industri 4.0 ini agar bisa bekerja lebih efektif, lebih efisien, dan lebih produktif. Adanya pandemi COVID-19 sekarang ini, akselerasi inovasi semakin menyatu dalam keseharian kehidupan kita. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara, divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan hanya di iNews. Halo Mama, selamat pagi. Talk show hangat senior dan junior, ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku, aku pegung, warisan anjak kembali. Oke, cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade Motor. Jadi bisa dibilang memang Hanya di iNews. Baik pemirsa, kita akan membahas tema tersebut dengan narasumber yang telah Kisah dari saksi mata mengungkap cerita di balik kasus yang terjadi di Lampung. paut wajah. rata-rata perkaranya memang dilimpah dan Catatan kasus hadir setiap hari dan jam berikut. kurang ya sebenarnya. Sebenarnya terkait pejabat itu pasti memahami mekanisme. Hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih. Menggali lebih dalam. Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Banda Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Bukan pilihan kita, jangan takut karena ada prosedur yang sudah Hanya di iNews. Pemeriksaan artis VS dan 2. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Resta Bandar Lampung. Artis VS dan 2 orang terduga. Cegah tangkal, cekal. Hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra.
Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak. Hanya di iNews. Pemirsa, selain fokus menangani virus COVID-19, pemerintah Indonesia juga masih akan melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menyatukan bangsa sekaligus mempermudah akses perekonomian. Jokowi memastikan meskipun pandemi telah menghambat pertumbuhan ekonomi bangsa, namun pemerintah juga tetap fokus pada perekonomian masyarakat dan investasi. Untuk realisasi investasi sudah mencapai sekitar 442 triliun rupiah lebih, 51% diantaranya berada di Pulau Jawa yang telah menyerap 600 ribuan tenaga kerja. Kolaborasi dalam dunia usaha akan membangun usaha yang berbasis teknologi. Dirinya menyadari banyaknya kritikan terhadap pemerintah yang belum mampu menyelesaikan semuanya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh hanya bisa dilakukan secara bersama-sama dalam rangka meraih Indonesia maju yang kita cita-citakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati. Selama 1,5 tahun diterpa pandemi telah terjadi penguatan yang signifikan dalam perilaku dan infrastruktur kesehatan kita, dan sekaligus penguatan kelembagaan nasional kita. Kesadaran, partisipasi, dan kegotong royongan masyarakat menguat luar biasa. Kelembagaan pemerintah lintas sektor dan lintas lembaga negara serta antara pusat dan daerah sampai dengan desa juga mengalami konsolidasi. Hal ini membuat kapasitas sektor kesehatan meningkat pesat dan semakin mampu menghadapi ketidakpastian yang tinggi dalam pandemi. Dari sisi masyarakat, kesadaran terhadap kesehatan semakin tinggi, kebiasaan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak telah menjadi kesadaran baru. Gaya hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang bernutrisi terasa semakin membudaya. Hal ini merupakan modal besar untuk menuju masyarakat yang lebih sehat dan dalam pengembangan SDM yang berkualitas. Kesadaran dan antusiasme masyarakat untuk divaksin, memperoleh layanan kesehatan, memperoleh pengobatan, serta saling peduli untuk yang semakin tinggi. Pandemi telah mengajarkan bahwa kesehatan adalah agenda bersama. Pandemi telah menguatkan institusi sosial di masyarakat dan semakin memperkuat modal sosial kita. Jika ingin sehat, warga yang lain juga harus sehat.
Jika ada seseorang yang tertular COVID-19, maka hal ini akan membawa resiko bagi yang lainnya. Penyakit adalah masalah bersama dan menjadi sehat adalah agenda kita bersama. Kapasitas kelembagaan negara dalam merespon pandemi juga semakin terkonsolidasi dan bekerja semakin responsif. Kita tahu bahwa pandemi harus ditangani secara cepat dan terkonsolidasi dengan merujuk kepada data, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kita juga paham bahwa praktek demokrasi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik harus dijunjung tinggi. Kerjasama antar lembaga serta kepemimpinan yang responsif dan konsolidatif menjadi kunci dalam menangani pandemi. Sejak awal pandemi, lembaga legislatif dan lembaga pemeriksa memberikan dukungan kepada pemerintah untuk cepat mengkonsolidasikan kekuatan fiskal. TNI, Polri, dan birokrasi dari tingkat nasional sampai ke tingkat desa terus bahu-membahu dalam melakukan pendisiplinan protokol kesehatan 3T, termasuk vaksinasi dan penyiapan fasilitas isolasi terpusat. Hampir semua Forkompinda bergerak terpadu dalam mengatasi permasalahan kesehatan dan perekonomian. Manajemen lapangan dalam testing, tracing, dan treatment, serta vaksinasi telah mengasah kepemimpinan di semua level pemerintahan. Saya yakin kapasitas respon kita dalam menghadapi ketidakpastian di bidang kesehatan dan di bidang-bidang lain juga semakin baik dan semakin kokoh. Halo Mama, selamat pagi. Talk show hangat senior dan junior, ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku anti pegung, warisan anjak kembali. Oke, cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade Monitor. Jadi bisa dibilang memang Hanya di iNews. Baik pemirsa, kita akan membahas tema tersebut dengan narasumber yang telah Kisah dari saksi mata mengungkap cerita di balik kasus yang terjadi di Lampung. Rata-rata perkaranya memang dilimpah dan Catatan kasus hadir setiap hari dan jam berikut. kurang ya sebenarnya. Sebenarnya terkait pejabat itu pasti memahami mekanisme. Hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih. Menggali lebih dalam. Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Bandar Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Bukan pilihan kita. Jangan takut karena ada prosedur yang sudah Hanya di iNews. Pemeriksaan artis VS dan 2. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Pesta Bandar Lampung. Artis VS dan 2 orang terduga. Cegah tangkal, cekal. Hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak. Hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara, divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan. Hanya di iNews.
pidato Presiden Republik Indonesia. Usai paripurna istimewa mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, rapat paripurna DPRD Tanggamus dilanjutkan dengan agenda paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Tanggamus tahun 2021. Wanita dan organisasi wanita lainnya se-Kabupaten Tanggamus. Dan kami hormati Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunan, Kepala BUMD, Kepala Bank, dan kami hormati pimpinan partai politik, pimpinan organisasi pemuda dan LSM. Dan kami hormati para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, mass media, dan seluruh undangan yang hadir baik secara offline maupun secara online. Sesuai dengan ketetapan Badan Musyawarah, rapat paripurna akan mengagendakan penyampaian rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2021. Sebelum rapat paripurna ini dibuka, kami persilahkan kepada Saudara Sekretaris Dewan yang dalam hal ini diwakili oleh Kabar Persidangan karena Sekretaris Dewan sedang berhalangan, untuk melaporkan kehadiran anggota Dewan yang terhormat dan membacakan surat-surat masuk. Disilakan. Laporan kehadiran anggota DPRD Kabupaten Tanggamus hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 waktu 11.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Sidang paripurna istimewa dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun RI ke-76 ini juga diikuti sejumlah kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus, para camat, ketua tim penggerak PKK Kabupaten. Hadir juga Ketua Dharma Wanita Persatuan, pimpinan BUMD, perwakilan ormas dan organisasi keagamaan, perwakilan tokoh adat, serta pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Tanggamus yang mengikuti secara virtual dari ruang kerja masing-masing sebagai upaya mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Sesuai dengan tema yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat bahwa dengan tema kita adalah Indonesia tumbuh dan Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Oleh sebab itu kita berharap semua, terutama masyarakat di Kabupaten Tanggamus, bahwa kita harus tetap tangguh menghadapi situasi saat ini di mana pandemi COVID masih meningkat terus, untuk kita bisa tumbuh baik di sektor ekonominya, kesejahteraan dan juga kesehatannya. Itu diperlukan kerjasama dan peran dari seluruh pihak, tidak hanya pemerintah daerah, tapi juga masyarakat di Jawa juga harus mendukung upaya penanganan masalah pandemi ini sehingga kita tidak terlalu lama dalam membangkitkan kembali perekonomian kita. Dan salah satu yang terdekat yang harus kita dukung adalah program vaksinasi untuk segera bisa dilaksanakan sehingga semakin hari semakin banyak yang sudah divaksin. Insya Allah kalau memang itu sudah targetnya tercapai, maka kegiatan-kegiatan itu bisa kita mengorganisasikan kembali dan aktivitas perekonomian bisa tumbuh. Terkait dengan ini Bu, di masyarakat sendiri, Ketua, terkait dengan posko COVID sendiri, peninjauan dari anggota Dewan? Ya. Ada satu hal yang kami kritisi bahwa posko-posko COVID di tingkat PON juga
itu harus lebih dimaksimalkan lagi perannya. Perannya itu tidak hanya sebatas ke persoalan penanganan, tapi dari pencegahan. Misalnya kedatangan orang-orang yang memang berpotensi sedang terpapar, maka mereka harus proaktif untuk menyarankan melakukan isolasi mandiri. Nah, setelah isolasi mandiri dilakukan, posko juga harus aktif untuk menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh warga kita yang sedang isolasi, baik itu kebutuhan pokok maupun vitamin dan sebagainya sebagai penunjang untuk memulihkan kesehatan. Nah, kalau peran-peran gugus tugas di tingkat KOR ini bisa maksimal, insya Allah nanti itu juga lebih efektif. Karena yang tahu kondisi di lapangan adalah gugus tugas tingkat KOR. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan hanya di iNews. Halo Mama, selamat pagi. Talk show hangat senior dan junior, ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku anti pegung, warisan anjak kembali. Oke, cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade maksudnya. Jadi bisa dibilang memang hanya di iNews. Baik pemirsa, kita akan membahas tema tersebut dengan narasumber yang telah Kisah dari saksi mata mengungkap cerita di balik kasus yang terjadi di Lampung. Rata-rata perkaranya memang dilimpah dan di Catatan kasus hadir setiap hari dan jam berikut. kurang ya sebenarnya. Sebenarnya terkait pejabat itu pasti memahami mekanisme. Hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih. Menggali lebih dalam. Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Banda Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Bukan pilihan kita. Jangan takut karena ada prosedur yang sudah di. Hanya di iNews. Pemeriksaan artis VS dan 2. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Resta Bandar Lampung. Artis VS dan 2 orang terduga. Cegah tangkap, cekal. Hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak. Hanya di iNews.